Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren juga. Tulung Pak, Tersangka berinisial tulung tangkep SK kule. yang juga meminta Kule ayun dados koruptor sing endah lan bener. 20 juta rupiah. Koruptor sing digugu lan ditiru. Ya khususnya ning negeri sate Bandeng niki. Kejaksaan Tinggi Banten resmi menetapkan Jadi tersangka berinisial saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tidak baik melarikan diri itu. sejak 2018. Ya lebih baiknya Tersangka kita duduk tenang dan tersenyum di pengadilan. sebagai orang yang menjanjikan dana hibah Kalau ingin bersembunyi, dengan syarat ada bukankah 14 juta ada di pengadilan itu adalah cara bersembunyi paling aman? besaran potongan Dan kita gak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Ya paling tidak sedikit ditanya dan basa-basi. Kemudian bagi hasil korupsi. hibah ponpes ini Dan tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sesama hakim, jaksa dan polisi. Anggap saja itu zakat untuk mereka. Toh, itu bukan uang kita. Nah, makanya saya di sini minta diadili. Tidak, saya tidak membantah. Toh, itu urusan para pengacara saya. Karena itulah mereka dibayar, membuat saya kelihatan tak bersalah. Dan saya hanya ingin meluruskan anggapan yang keliru, yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. langsung Gubernur Banten Koruptor macam saya jelas aset bangsa. nama baik provinsi Dan kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. santri 1000 Dan saya sangat senang dengan birokrasi ini. Ini bisa menjadi ladang untuk saya tetap berkorupsi. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan. Dan korupsi juga terjadi di setiap bidang. Jangan seperti rekan-rekan saya. Hibah pondok pesantren, pengadaan masker. Mereka lahap. Sangat keji bukan? Tidak ada pengaruhnya untuk rakyat kecil. Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Juga sepertinya mahasiswa sudah merasa sangat lelah. Pasukannya semakin tidak peduli dengan aset yang satu ini. Jangan sampai nanti mahasiswa ada di pihak kami, berteriak sana sini untuk memenjarakan kami. Ternyata beberapa tahun kemudian mereka yang menggantikan posisi kami. Sangat munafik. Cukup. Jangan katakan kami pencuri uang rakyat. Toh, uangnya juga tidak saya habiskan sendiri. Kami juga ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, dan ikut serta membantu korban bencana. Nah, itu yang namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy. Itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika. Dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Dan sekarang tolong jangan terlalu pojokkan kami. Jangan bully kami. Saya tidak terima kalau saya dikatakan sebagai seorang maling uang rakyat. Cukup dengan koruptor agar saya terlihat dan terdengar lebih elegan. Saya tidak malu mengakui itu. Saya memang koruptor. Saya malah bangga. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Wahai para koruptor yang beriman,
Marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Ya, tentunya negeri ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti ikut serta mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus nggak jelas seperti ini. Ini negeri seolah-olah semuanya jadi serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal pengusaha, seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran, seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang penuh senyum mirip rohaniawan seperti saya. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evaluasi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Kalau tidak, saya mohon agar cepat dituntaskan. Ada bagian untuk Anda. Tenang, tenang, tenang. Karena Anda adalah seseorang yang sudah duduk di singgasana baru. Dan mestinya mempunyai semangat yang baru. Jangan sampai kabarku ini menjadi hilang tanpa kabar. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang teladan, menyerahkan diriku sesuai dengan hukum. Sebagai sebuah kelompok orang yang sedang berjalan monoton leteh. Iya, tidak kelihatan siap siaga atau tegang. Sebab negeri sedang dalam keadaan aman. Jadi mereka cuma menjalankan tugas rutin saja, patroli keliling keraton. Kalau tidak ada perang, memang jenuh jadi prajurit itu.